Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pelatihan Google Trainer Provinsi Lampung. Kembali lagi kita akan mengenal fitur-fitur di dalam Google Drive. Kita pastikan sudah masuk pada akun kita, kemudian kita klik ikon Google Drive. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara mengupload file dan mengupload folder, kita akan mengetahui di sisi kiri tentang Google Drive. Pertama tentang prioritas. Nah, prioritas ini adalah folder-folder yang kita miliki yang baru saja kita buka. Kemudian drive saya adalah kumpulan folder-folder atau file-file yang kita miliki secara keseluruhan, baik dari pelatihan kita atau dari apa yang kita klik di dalam Google Classroom yang kita sedang buat. Nah, kita lewati dulu drive bersama, nanti akan saya bahas secara spesifik dan cara pembuatannya. Terus ada dibagikan kepada saya. Nah, yang dibagikan kepada saya ini adalah file-file yang diberikan kepada saya baik melalui Google Classroom ketika Bapak Ibu sedang melakukan pelatihan, diklik tapi bentuknya Google Drive, atau link-link yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, berupa folder, Google Form dan lain sebagainya macamnya. Terbaru adalah fitur file kita yang kita miliki terbaru. Kemudian ada pesan berbintang yang kita bisa membintangi folder-folder tertentu yang kita anggap penting sehingga kita mudah dalam membuatnya. Terus folder sampah. Folder sampah ini adalah folder yang baru kita hapus dan akan tersimpan selama 30 hari. Ketika 30 hari tidak kita gunakan, maka dia akan terhapus secara permanen. Nah, kembali kepada drive bersama. Drive bersama tadi kita bisa gunakan untuk membuat folder, mengupload file yang kita gunakan, atau melihat file-file yang ada di dalam Google Classroom. Atau ketika Bapak Ibu menggunakan fitur Google Meet dan recording, maka hasil Google Meet recordingnya bisa masuk ke dalam fitur-fitur kita semua. Ya, kembali lagi ke fitur yang fitur drive bersama. Nah, di dalam drive bersama ini kita akan belajar bagaimana kita bekerja secara tim di dalam ruang maya. Nah, sehingga di dalam drive bersama ini kita bisa membuat satu file bersama dengan teman-teman kita, sehingga file tersebut bisa kita saling edit satu sama lain di tempat yang sama tanpa membutuhkan di ruang dan waktu yang sama gitu. Jadinya kita bisa bersama-sama. Jadinya mungkin kita bisa lakukan sekarang, buat drive bersama. Klik buat drive bersama, pilih judul misalnya project profil belajar Pancasila. Klik buat. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka akan muncul project profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam ini kita sama. Kita berhak mengupload file yang kita miliki atau membuat file tertentu. Misalnya kita buat Google Docs. Nah, dibuat di Google Docs, silahkan list apa saja yang akan kita tampilkan di dalam project profil pelajar Pancasila. Oke, kita kembali lagi. Nah, maka folder ini bisa kita beri judul, ganti judul list project. Iya, oke, klik oke. Nah, ini teman-teman kita akan bisa mengedit ini Bapak Ibu sekalian di dalam Google Docs yang nanti akan dipelajari lebih lengkap dengan Ibu April. Nah, kita memanfaatkan Google Drive ini sebagai drive bersama dengan teman-teman kita. Misalnya sekarang kita akan menambahkan teman kita sebagai kolaborator di dalam drive bersama kita. Klik tanda panah di project profil Pancasila, kemudian kelola anggota.
klik kelola anggota. Nah, di sini kita bisa mengundang teman-teman kita yang akan kita ajak untuk memiliki drive bersama untuk mengedit file tersebut. Misalnya saya pilih sama, kita bisa berikan pesan kepada teman-teman, silahkan list dan kumpulkan ide yang akan kita tampilkan pada project kita bersama. Nah, di sini kita bisa tentukan juga pengelola konten, terus bisa menambahkan, mengedit, memindah, menghapus gitu kan ya, dan penglihat, kolaborator dan sebagainya macamnya. Karena kita ingin berkolaborasi dengan teman-teman kita, maka kita klik pengolah konten, klik kirim, maka email kita akan terkirim. Ketika teman kita mengaksesnya, maka kita bisa mengedit list project Pancasila ini, profil pelajar Pancasila ini secara bersama-sama. Jadinya nanti teman-teman kita bisa mengedit di sini dan akan tersimpan secara otomatis. Misalnya menampilkan karya siswa pada bidang seni. Nanti teman-teman kita juga bisa menambah list-list yang berikutnya. Ini dia tentang drive bersama yang kita bisa gunakan fitur ini untuk berkolaborasi lebih dengan teman-teman kita pada satu folder. Untuk membuat drive bersama yang lainnya, kita bisa klik drive bersama, klik kanan pada mouse kita atau pada laptop kita, kemudian klik drive baru. Nah, kita bisa membuat folder-folder baru tentang drive bersama. Mungkin sekian tutorial terkait dengan fitur-fitur drive dan drive bersama, sehingga kita bisa memanfaatkan fitur ini untuk berkolaborasi dengan teman-teman kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.